Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Kita bersyukur bahwa istirahat kita semalam dilindungi Tuhan. Sehingga ketika kita bangun di hari baru, kita dalam keadaan aman dan segar. Firman Tuhan yang kita renungkan diambil dari 2 Tawarik 14 ayat 2 dan 3. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Saudaraku, panggilan orang beriman dari dulu hingga sekarang, hingga nanti, tetap sama, yakni dipanggil untuk setia dan taat kepada Tuhan. Hal ini sering dikatakan, tapi sesering itu pula mengalami kegagalan. Kerap diperdengarkan, tapi kerap pula diabaikan. Tak heran, untuk menjadi orang yang taat dan setia memerlukan proses panjang dan lama. Dibutuhkan komitmen yang kuat pula. Asa naik tahta sebagai raja di kerajaan Yehuda. Prioritas utama yang dicanangkannya adalah back to basic, kembali ke dasar. Dalam hal ini, mengembalikan kesetiaan dan ketaatan rakyat Yehuda kepada Tuhan. Dia ingin mempunyai rakyat yang murni menyembah Allah atau Tuhan. Dan raja sebelum dia, pokok itulah yang terabaikan. Umat Allah asyik dengan penyembahan kepada ilah asing. Tak heran, Raja Asa begitu memerintah. Prioritasnya bangsa yang setia dan taat kepada Allah. Dia memulai karyanya dengan menghancurkan mezbah-mezbah, tugu-tugu berhala, dan bentuk penyembahan lainnya. Raja Asa melakukan pembenahan dan pembaharuan spiritual atau rohani. Dia sadar membangun ketahanan bangsa diawali dari sumber daya manusianya. Memang harus mulai dari kehidupan keagamaannya. Mengubah sebuah kehidupan dimulai dari mengubah sikap keagamaannya. Watak atau karakter individu maupun bangsa tidak akan baik jika sikap keagamaannya tidak baik. Saudaraku, dalam membangun sebuah gedung tidak bisa semalam. Demikian pula bila kita membangun manusia, tidak bisa dikerjakan semalam. Harus terus-menerus. Bagaimanapun, membangun manusia yang baik dan beriman, taat dan setia, memerlukan proses waktu, kerja keras, dan kesungguhan. Kita sadar, membangun kesetiaan, mental, iman, dan karakter tidak bisa dalam waktu singkat. Membangun dengan satu malam itu cuma cerita legenda. Sang Kuryang membuat perahu dalam tempo 1 malam. Bandung Bondowoso membangun Candi 1000 juga dalam 1 malam. bercermin pada Raja Asa yang loyal kepada Tuhan,
Dia membenahi hidup bangsanya dengan membenahi sikap keagamaan dan imannya. Ia memurnikan kembali sikap ibadah kepada Allah. Ia dengan berani dan konsekuen melakukan pembenahan, saudaraku. Mengapa? Dia sadar makin jauh bangsa itu dari Tuhan, makin banyak kekeliruan dilakukan bangsa itu. Saudaraku, hal sama terjadi juga saat sekarang. Mendidik, membimbing manusia adalah pekerjaan yang terus-menerus. Mengisi masa prapaskah selama 40 hari agar kita taat dan setia. Bahkan tidak hanya 40 hari, melainkan terus belajar sekaligus memperbaiki diri sepanjang usia kehidupan kita. Dengan demikian, mengajak dan menghimbau seseorang untuk setia dan taat kepada Tuhan tidak bisa satu kali lalu selesai, melainkan terus-menerus tanpa henti. Tidak ada dengar satu kali khotbah lalu dianggap cukup untuk bekal rohani 1 tahun atau bertahun-tahun. Untuk itu, rakyat butuh pemimpin yang membawa hidup bersama dengan baik. Keluarga butuh orang yang baik, yang terus tanpa lelah membimbing anak-anaknya. Dunia keagamaan butuh pula pemimpinnya yang baik, yang terus menjaga kemurnian iman dan sikap umat kepada Tuhan. Dan kita pun butuh sesama, agar kita tanpa lelah saling mengingatkan, agar kita tidak keliru melangkah dan menodai kemurnian ibadah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami terus memperbaiki diri terus-menerus, dan juga mengajak orang terdekat maupun sesama kami untuk setia pada iman percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari yang baru. Masih bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.